Diskusimu akan menyampaikan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Masih semangat Bapak Ibu Guru? Semangat! Masih? Masih! Oke, untuk menumbuhkan semangat pada siang hari ini, ketika saya bilang SD Negeri 4 Tembursari luar biasa, jaya, 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 3 kali. Siap. Siap? Oke, saya ulang lagi. SD Negeri 4 Tembursari Luar biasa. jaya, Jaya, jaya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru semua. Nah, sekarang Bapak Ibu Guru semua sudah pernah sering kan mendengar kata-kata budaya positif. Ya, kira-kira kalau Bapak Ibu Guru mendengar kata budaya positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu Guru sekalian? Oke, Bu Beke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab tentang budaya positif. Menurut saya, budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Tujuannya dari budaya positif itu sendiri, peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Oke, bagus sekali untuk Bu Beke. Tepuk tangan. Jadi benar apa yang dalam Bu Beke tadi, budaya positif itu adalah bisa menumbuhkan perilaku anak berdesa-berdesaan. Nah, dan tujuannya juga itu menumbuhkan motivasi intrinsik pada baik siswa maupun guru. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif itu ada yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, jadi di budaya positif itu ada gini, Bu Bapak Ibu belajar mengenai ini. Nah, di sini yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu Guru juga tidak asing kan? Sering melihat pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran berpusat pada guru. Ya, kira-kira di dalam kelas sudah pembelajarannya sudah berpusat pada siswa atau masih berpusat pada guru, Bapak Ibu Guru? Siswa. Oke, nah sekarang kira-kira apa yang Bapak Ibu Guru ketahui mengenai pembelajaran berpusat pada siswa? Apakah ada yang mau berbagi pengalamannya? Oke, silakan Bu Ika. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, pembelajaran yang berpihak pada murid itu adalah pembelajaran yang melibatkan siswa. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator. Intinya semuanya itu berpihak pada murid. Oke, bagus sekali. Terima kasih Bu Ika atas jawabannya itu. Ya, benar sekali apa yang kata Bu Ika, bahwasanya pembelajaran yang berpusat pada siswa itu ya guru hanya sebagai fasilitator, guru hanya sebagai menuntun, dan semua berpihak pada murid. Ya, mari kita usahakan pembelajarannya itu berpihak pada murid. Bapak Ibu Guru, pelan-pelan kita berubah ya. Ya. Setelah itu, ya ada juga pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak yang jadi wartawan itu mempunyai cita-cita bahwasanya pembelajaran itu harus berpusat pada siswa, guru sebagai contoh teladan. Itu. Setelah itu, nah yang berprofil pelajar Pancasila. Di sini diharapkan anak-anak siswa itu didik semua itu mempunyai ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif, kritis, mandiri. Jadi ini adalah 6 dimensi profil Pancasila yang harus dipunyai anak-anak. Itu Bapak Ibu, biar menumbuhkan motivasi yang ada pada diri siswa.
Lanjut. Nah, di sini ada juga miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ilusi kan hanya bayangan saja. Guru mengontrol murid. Contoh, kan semisal ada siswa yang melanggar peraturan, itu kan. Setelah itu ada bapak atau ibu guru menegur. Pasti anaknya itu kan takut kan, akan ayo itu dibereskan. Ngapa gitu semisal. Lah, anak kan pasti dikontrol ada gurunya, tetapi pada dasarnya itu hanya ilusi saja. Yang hanya bisa mengontrol ya hanya diri sendiri, ya murid ataupun guru sendiri. Di sini ada 4 ilusi. Yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif bisa saja dengan rayuan atau bujukan. Ya, yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berat memaksa. Ya, bapak ibu guru kan sudah lebih dewasa daripada anak-anak. Biasanya bersifat memaksa, tapi itu adalah cuma hanya ilusi saja. Yang hanya bisa mengontrol diri ya diri sendiri, siswa sendiri ataupun guru sendiri. Jadi nggak ada motivasi dari luar. Yang hanya bisa mengontrol kita sendiri. Itu bapak ibu. Ya. Terus ini ada perbedaan mengenai stimulasi respon tentang dunia sama teori kontrol tentang dunia. Kalau realitis kebutuhan kita sama, kalau di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Setelah itu semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua peserta memiliki tujuan. Tujuannya itu akan mesti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi nggak ada, ya itu ada sebuah perbedaannya. Nah, di sini kan tadi ada mengenai budaya positif yang nantinya tujuannya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, di sini disiplin positif. Nah, disiplin positif itu sebelum ada budaya positif itu ada disiplin dan ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Setelah itu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan hidup ajaran kehukuman. Nah, contoh ya, kan ini semisal ada anak yang ingin lomba. Nah, tiap hari itu dia selalu belajar. Nah, belajarnya itu ya sungguh-sungguh karena ingin dapat imbalan. Nanti aku menang, dapat piagam, dapat sertifikat. Nah, itu belum ada motivasi dari diri sendirinya, masih ada iming-imingan dari luar. Oh, aku nanti kalau misal belajar dengan rajin, ikut lomba, karena aku menang, dapat imbalan. Nah, itu dia itu masih belum ada pada sendirinya, masih ada iming-imingan dari luar. Nah, kita sebagai pendidik tujuannya itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu jadi misalnya ada yang terlambat. Nah, kenapa dia terlambat? Kita nggak langsung menghukum gitu, tapi kita melihat, berdialog dulu. Mungkin dia ada apa gitu. Jadi ada motivasi intrinsik sendiri yang muncul pada diri sendiri. Nah, di sini juga tadi kan sebelumnya ini kan ada yang perilaku pada nilai kebaikan universal. Nah, setiap anak itu juga ini mempunyai nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama kepada suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Nah, di sini itu ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya
tadi ada 6 tadi Bapak Ibu yang awal. Nah, yang ini keterampilan hidup, contohnya dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, saling menghargai dan memberikan yang terbaik diri. Ada juga kebajikan, toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, dan percaya diri dan komitmen. Dari sini, dari nilai-nilai bacaan itu ada kebutuhan dasar manusia. Nah, semua itu ya butuh, manusia memang ada kebutuhan dasar. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini sudah kebutuhan dasar manusia. Nah, itu ada juga 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Bertahan hidup, contohnya ya, makanan, kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, semisal seperti kelas yaitu ada anak yang semangat belajarnya berkurang, dia itu nggak ada motivasi intrinsik. Nah, dia itu juga ketika mengerjakan nggak mau, mungkin dia itu ya lapar atau mungkin dia itu kebutuhan dasarnya itu belum tercukupi gitu. Contoh ya, Bu, saya mau ke kantin misalnya. Nah, dia itu bertahan hidupnya kenapa? Dia itu lapar, jadi dia itu nggak fokus untuk mengerjakan. Nah, jadi ketika dia nggak bisa mengerjakan fokus, dia itu merasa nggak bertahan, makanya itu loh, makanya itu dia itu lapar gitu loh, nggak tercukupi bertahan hidupnya. Masih bingung Bapak Ibu? Apakah ada yang ditanyakan? Yang kedua lanjut ya. Kasih sayang dan terima, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Contohnya dalam kelompok ya, misal ada kelas 1 misal ya, di situ ada kelompok, tapi ada 1 orang yang dia itu nggak mau mengerjakan. Nah, itu kenapa? Itu perlu mungkin dia tuh nggak nyaman atau mungkin dia kesayangannya tidak diterima di kelompok itu. Jadi dia itu merasa di kelompok itu nggak ada kasih sayang. Jadi dia itu dasarnya kebutuhannya nggak terpenuhi. Terus itu ada penguasaan, harga diri kita untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba. Nah, dengan kebebasan contohnya dia bebas kemana-mana. Bu, saya nggak mau duduk kalau belajar. Nah, karena dia itu mempunyai mungkin gaya belajarnya, dia maunya muter, estetik. Ada yang dia majalah, itu dia bebas untuk belajar. Tapi dia memiliki pilihan, kesenangan. Dia bermain, humor dan antusias. Contohnya bermain sama belajar, yang cuma belajar saja, tapi cuma ada nanti bermain, tapi diselipkan dengan materi-materi pada pembelajaran tersebut juga bisa. Biar anak juga senang, belajar pun juga senang, antusias gitu. Nah, ini dari kebutuhan dasar ini ada motivasi perilaku manusia. Di sini tuh ada 2 motivasi, yaitu ekstrinsik sama intrinsik. Nah, kalau ini dari luar, nah contoh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau menghargai orang lain. Kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, contohnya ini, misal ada muridnya itu mengerjakan tugas PR. Nah, dia nanti takut kalau nggak mengerjakan tugas dimarahin sama ibu bapak gurunya. Jadi dia itu menghindari kenyaman, terus mengerjakan PR aja, nanti aku takutnya dihukum gitu. Jadi dia itu nggak nyaman harus mengerjakan itu. Kalau untuk mendapatkan imbalan, oh aku mengerjakan PR dengan seksama, nanti dapat nilai 100, dapat hadiah gitu. Nah, kalau ini dari diri sendirinya. Aku pengen mengerjakan soal, aku pengen pintar, aku pengen bisa sendiri. Nah, ini motivasi intrinsik sudah terbangun. Tapi kalau yang motivasi ekstrinsik itu belum terbangun, masih ada iming-imingan dari luar, gitu loh.
bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya, anak itu terlambat ke sekolah. Ya. Terus tiba-tiba bapak ibu gurunya bilang gini, kamu terlambat oleh Dok, ayo push up 5 kali. Setelah push up, dia sudah Pak, sudah push up. Sebab dia itu nggak tahu kalau dia terlambat itu bakal diminta push up gitu. Nah, itu satu arah saja. Muridnya nggak tahu, cuma langsung tiba-tiba gurunya minta langsung ayo push up, kamu terlambat gitu. Kamu nggak pakai sepatu, lari lapangan 2 kali. Nah, itu kan muridnya nggak tahu. Tetapi bapak ibu gurunya langsung minta untuk melakukan hal itu namanya hukuman. Jadi dia itu nggak nyaman berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, yang kedua adalah konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ini contohnya, kalau kamu tidak mengerjakan soal atau tugas, nanti kamu akan mengerjakan soal 2 kali lipatnya. Nah, itu antara guru dan murid udah tahu bahwasanya kalau misal anak ini nggak mengerjakan soal atau tugas bakal diminta untuk mengerjakan 2 kali lipatnya. Nah, itu jadi sudah tahu, antara guru sama murid sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika nggak mengerjakan itu gitu. Yang kedua itu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memberi kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti itu ada namanya restitusi. Jadi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memberi kesalahan mereka. Nah, berkolaborasi antara murid dan guru untuk mencari solusi. Bagaimana? Terus di sini ini juga guru ternyata juga ada proses kontrolnya loh, Bapak Ibu. Nggak cuma sebagai penghukum saja, sebagai teman saja. Nah, di sini dalam modul 1 ini, nah ini yang dibahas mengenai 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu sebagai guru ya, aku juga sebagai guru. Nah, di mana posisi kita? Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Kalau penghukum, contoh penghukum di sini ya. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, maksudnya gini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, dan dihukum, nanti dia kan merasa tertekan, gitu, terendam, ada hukuman. Nah, bagaimana cara kehukumnya itu apa? Contohnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini termasuk penghukum. Kenapa? Karena seakan-akan dia itu diminta untuk berdiri, dihormat. Ini dia itu ada hukuman fisik, gitu. Yang kedua mengenai membuat merasa bersalah. Terus dia tanya bagus-bagus, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengerjakan bakti buat bapak. Nah, posisinya itu kita ngomong itu sebagai membuat merasa bersalah, nggak menghukum. Terus yang ini contoh juga sama dengan temannya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini kira-kira bapak ibu mulai dari penghukum, mulai dari membuat merasa bersalah, sama membuat merasa bersalah, sama teman, motivasi sebagai posisi teman. Kira-kira bapak ibu guru yang paling sering dilakukan apa selama ini? Sebagai apa? Penghukum? Penghukum? Mungkin sebagai penghukum. Kalau berapa sebagai apa? Kamu punya pemantau? Kamu sudah melakukan aturan sekolah? Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara beli atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi ya. Itu pemantau. Nah, selama ini mulai dari lagi hiburan kita jadi ada mungkin posisinya di mana? Kalau ini manajer,
udah tahu posisinya kontrol masing-masing ya. Ya. Berapa? Sebagai teman. Sebagai teman ya, sebagai teman ya. Kalau Bu Keke sebagai apa Bu Keke? Kalau penghukum juga. Kalau Bu Naja? Manajer. Manajer. Wah, nah bagus ini manajer ini. Kalau Bu Rika? Sebagai teman. Sebagai teman. Iya. Nah, ya yang mulai penghukum dikurang-kurangi Bapak Ibu. Karena nanti takutnya trauma kepada anak-anaknya. Menghukum secara positif. Iya, itu pun juga tetap ada motivasi interestnya Pak. Oh, Belum diri sendirinya. Meskipun pusat kan olahraga Pak. Nah, itu memang agak susah. Nanti takutnya nanti anak-anak itu jedanya cuma sebentar. Enggak dari bangun itu sendiri terus aku mulai misal aku sudah mulai insaf lah enggak terlambat lagi gitu. Terus mulai terbangun terusnya gitu Pak. Ya. Ya. Nah, di sini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Contoh, aku kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu sebagai penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu juga penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Karena dia hanya bagus-bagus. Dia itu motif kita sebagai guru itu tanya. Mungkin dia itu rencananya apa? Ditanyain. Dengan bagus-bagus nggak penghukum. Kalau ini, ayolah harapan demi bapak atau ibu ya. Sebagai apa ini? Teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jelek. Nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini pemantau. Jadi ada berapa ibu bapak posisi kontrol guru? Ada 5. Tapi yang semoga bapak ibu semua ini bisa menerapkan sebagai manajer. Nah, manajer itu ya dia berdialog dengan baik-baik terhadap muridnya yang bermasalah. Nanti ditanyain apa solusinya, apakah dia bisa memecahkan masalah sendiri. Tuh Bapak Ibu diharapkan ya. Ya, baik. Terus itu setelah posisi kontrol juga ada tayangan kelas. Mengapa tayangan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau Bapak Ibu guru kalau naik sepeda motor mau jalan jauh pakai helm tidak? Nah itu apa tujuannya pakai helm? Supaya tidak kelilipan. Aman. Ya agar pintar juga bisa agar peraturan. Setelah itu ada taman bersama toh. Nah begitupun juga kenapa yang kelas? Nah yang kelas itu dibentuk agar membangun motivasi intrinsik ada diri sendiri. Nah aku pakai helm naik biar aku aman selamat. Nah dia sudah tahu kalau dia aku pakai helm biar aku gak ditilang, biar aku nggak jatuh, biar aku poin gini. Dia itu ada motivasi intrinsiknya sendiri, nggak ada embel-embel dari luar. Nah di sini apakah bapak ibu guru semua sudah bentuk keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sudah ya? Nah, di sini itu ada bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif yang dilarang, itu tidak boleh. Jangan, kalau bisa ya saling menghargai, saling menghormati, jujur, itu Bapak, jaga kebersihan, dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolahnya masing-masing. Dan semua warga sekolah kalau ada kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Biar kenapa? Ya biar itu menumbuhkan motivasi intrinsik itu. Dia merasa memiliki. Contoh kalau kayak kelas 1 saling menghargai, menyayangi, jaga mulut, jaga cuci tangan biar nggak apa itu sama temannya nggak jahil. Nah itu nanti anak pun tahu, guru pun tahu. Jadi sama-sama kita membuat kelas itu bersama-sama. Ada keterbukaan gitu Bapak Ibu. Terus setelah itu mengenai segitiga restitusi. Nah ini restitusi itu ada suatu proses dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah di sini ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, contoh ya ada masalah gitu ya, ada 3 tahapannya. Nggak harus mengecek langsung hukum enggak, tapi ditanya dulu. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan di sini. Nah, ini contoh-contoh
menstabilkan identitas. Nah, dari itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, berbuat salah itu wajar, nah sudah ada masalah. Mungkin ada masalahnya ya kelas berapa ya itu mungkin gini, kelas 1 dia itu bertengkar dengan temannya. Terus nanti sebagai guru saya tanya dulu ke anak itu, kenapa kok berbuat seperti itu. Terus tidak ada manusia yang sempurna di sini, itu kata-kata yang diucapkan. Ibu bapak juga pernah melakukan sesuatu itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, kata-kata ini ketika ada masalah ini yang akan didialogkan bersama murid-muridnya. Nah, itu termasuk menstabilkan identitas. Yang kedua itu mengenai validasi tindakan yang salah. Nah, di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kata-katanya bisa gini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena menekankan sesuatu penting bagimu. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Oke, SD Negeri 4 Tempur Sari. Luar biasa. Jaya, jaya, jaya. Oke, lanjut ya. Yeay. Validasi tindakan yang salah. Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, tujuannya sebenarnya itu bagaimana sih budaya positif itu bisa menumbuhkan intrinsik, motivasi intrinsik tanpa ada dorongan dari nggak ada imbalan dari iming-iming dari luar, tapi dari diri sendirinya. Terus kata-katanya gini, apa kebutuhan kelas kita dan nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, dari sini itu nanti akan menemukan solusi dari masalah tersebut. Jadi anak pun juga senang, guru pun senang, jadi bisa mencari masalah tersendiri. Nah, melalui 3 tahapan itu, melalui dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, validasi apa itu lanjut? Terus ini sebenarnya itu sebenarnya ini keyakinan, meyakinkan keyakinan. Oh ya. Sebenarnya itu meyakinkan keyakinan. Dan 3. Nah, ini contoh restitusi yang saya lakukan terhadap anak. Tak perlihatkan videonya. Kemarin kelas 1 ini. Nah, di sini nanti ada kata-kata mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan apa? Nggak bisa ini. Berarti ini adalah, ini bisa dilihat. Tadi saya kan tanya. Ya. Ya, ini adalah salah satu contoh penerapan restitusi yang saya lakukan. Ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi mulai saya menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan meyakinkan keyakinan terhadap anak itu. Oke, ya, bisa
Ceknya tuh. Iya. Di screen, di full screen. Full screen. Oke. Ini dong. Ya. Full screen. F12. F11 close. Oke, di sini contoh penerapan resolusi yang saya lakukan terhadap anak. Nah, di sini. Jadi dari dalam sebenarnya intinya budaya positif itu bagaimana cara menumbuhkan motivasi inklusif pada anak melalui positif kebiasaan-kebiasaan yang positif tersebut. Jadi dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan diri